Sepertinya situasi Mr. Beast tidak semakin membaik dan malah semakin memburuk gara-gara Ava Christensen. Dan sekarang ada lagi masalah baru muncul ke permukaan, yaitu jokes-jokes lama Mr. Beast, perkataan-perkataan lama Mr. Beast yang kurang baik dan mungkin saja dapat menghancurkan apa yang selama ini udah dia buat. Perkataan apa itu, No? Jadi buat yang belum tahu, akhir-akhir ini Mr. Beast itu lagi kena banyak masalah. Masalahnya sebenarnya bukan Mr. Beast yang buat, tapi adalah teman terbaiknya Mr. Beast dan juga salah satu kru dari Mr. Beast, yaitu Ava Christensen. Ternyata punya banyak masalah di masa lalunya dan bahkan sampai dicurigai ada tindakan yang berbau kriminal. Kalian bisa nonton penjelasannya lebih lengkap di video yang thumbnailnya seperti ini. Karena kali ini kita nggak akan ngomongin Chris lagi, kita akan ngomongin Mr. Beast-nya sendiri. Jadi karena internet lagi rame banget ngomongin Chris, sehingga orang kayaknya juga banyak yang berlomba-lomba untuk mencari di masa lalu Chris pernah buat apa lagi yang bisa kita bahas dan lain-lain. Tiba-tiba muncul video lamanya Mr. Beast. Dan video lama Mr. Beast ini ternyata sedikit bermasalah menurut beberapa orang. Video tersebut adalah video ini. You shut the f*** up, you stupid. If the video was lubed, how would I call you a stupid f***? Exactly, it's not lubed, dumbass. Iya, Mr. Beast bercandain N-word dan pakai F-word. Bukan yang U, tapi yang A. Apa itu ya? Ada deh, cari tahu sendirilah. Lagi-lagi percuma kalau singkatan-singkatan itu kalian malah jelasin di kolom komentar di bawah karena langsung jadi kayak ke-hide. YouTube is a safe place, you know. Jadi itu adalah video di mana Mr. Beast itu ngelakuin challenge. Nah, buat kalian yang selama ini ngeliat Mr. Beast itu bagi-bagi duit, nantangin orang-orang, bikin game show. Nah, dulu tuh Mr. Beast tapi videonya nggak kayak gitu. Dulu video-video Mr. Beast adalah si Mr. Beast-nya sendiri yang melakukan challenge ke dirinya. Pada saat itu adalah challenge untuk muter fidget spinner tidak berhenti selama 24 jam. Nah, video ini terakhir gua cek udah nggak ada di YouTube-nya Mr. Beast. Dan ternyata video ini akhir-akhir ini naik lagi ke permukaan. Masalah di video tersebut adalah seperti yang kalian bisa lihat, Mr. Beast itu menggunakan N-word dan F-word yang itu adalah kataan yang sungguh-sungguh kasar. Lagi-lagi beda culture nih, seperti yang di videonya si Chris nih. Lu mungkin pada ngomong N-word di sini kayak ya udah gitu, paling dimarahin sama beberapa orang di Twitter. Gue ngomong kayak gini bukan berarti mewajarkan kalian untuk ngomong N-word ya. Kalian tanggung sendiri resikonya kalau kalian mau ngelakukan jokes-jokes edgy. Jangan bawa-bawa nama gue sat. Tapi ya di Amerika sana, lu ngomong N-word itu kayak sesuatu yang sangat-sangat inappropriate. Apalagi kalau lu adalah content creator dan lu adalah orang kulit putih. Red flag banget kalau kata Gen Z dan Gen Alpha zaman sekarang. Dan ternyata dulu Mr. Beast pakai bercandaan itu ditambah bercandaan F-word. Nah, rame lagi lah Mr. Beast, diomongin lagi lah Mr. Beast. Kebetulan video ini salah satu yang nge-share adalah si Rosanna Pansino. Nah, Rosanna Pansino ini bukan orang sembarangan, dia juga seorang content creator yang pernah ikut challenge-nya Mr. Beast. Tapi beberapa waktu yang lalu dia itu nge-call out Mr. Beast kalau video yang dibikin Mr. Beast itu fake, gak bener dan stage gitulah, yang dimana gara-gara itu dia dirugikan. Nah, isunya udah mulai redup, terus isu Chris Tyson muncul, dia muncul lagi nge-share sesuatu yang berhubungan sama Mr. Beast, yaitu video tersebut. Dan dia bertanya kayak, orang yang paling di-subs di YouTube pernah bikin video kayak gini dan videonya ini masih bisa dimonetize dan masih ada di main channelnya. Tweetnya seperti itu. Kenapa hal ini dipermasalahin banget, No? Kan gue udah jelasin sedikit kan secara kultural gitu kan, kayak ya kata-kata tersebut kata-kata yang sangat tidak layak diucapkan lah di Amerika. Apakah orang Amerika nggak ada yang ngucapin? Ada, banyak gitu, di kiri kanan banyak gitu. Ya tapi lagi-lagi sama mindsetnya kayak di Indonesia, seakan-akan konten kreator itu harus selalu suci, bersih, nggak boleh bikin kesalahan yang edgy jokes kayak gini, nggak boleh ada negatifnya, nggak boleh ada perbuatan buruknya, nggak harus sane banget lah. Gue nggak bilang apa yang dilakuin Mr. Beast itu bener ya, tapi ini video berapa tahun lalu dan gue yakin itu adalah masa edgy jokesnya Mr. Beast. Dan salah, keliru, salah. Dan cuman menurut beberapa orang di kolom tweet itu sendiri, langsung banyak orang yang ledekin si Rosanna kalau dia itu nyari kesempatan, yaitu ada beef yang belum kelar sama Mr. Beast. Kebetulan nama Mr. Beast lagi jelek gara-gara Chris, akhirnya dikeluarkanlah peluru Mr. Beast ngomong N-word dan F-word di berapa tahun yang lalu. Nah, kalau menurut kalian hal kayak gini tuh gimana? Oke atau nggak oke? Tapi kita belum selesai karena ada juga klip yang menurut gue jauh lebih parah daripada ini. Jadi waktu Mr. Beast masih awal-awal memulai karir, dia tuh pernah ikut podcast gitu lah sama siapa, gue nggak kenal, sorry. Sekali lagi kita tinggal di dunia yang penuh manipulasi. Gue juga awal-awal skeptis apakah benar ini Mr. Beast atau ini AI dan lain-lain. Sampai akhirnya banyak orang yang mengkonfirmasi kalau ini memang beneran ada podcastnya dan Mr. Beast juga beneran ngomong kayak gitu. Buat yang belum paham Mr. Beast ngomong apa, ya intinya dia ngelakuin bercandaan bukip ke
bocil. Ya buat lu pada wibu-wibu CBL pasti udah kayak yaelah gitu doang ya gitu. Ya lu yang kebiasaan pakai gituan. Ya tentu saja ini hal yang nggak benar. Apalagi di Amerika yang gue dijelasin juga di video Chris bahwa kulturnya anti sama PDF itu kenceng banget gitu. Nggak nunggu sampai ngelakuin, udah mendekati sedikit aja sesenti aja langsung lu di red flagin. Karena saking berbahayanya dan saking masifnya dan saking banyaknya kasus di kiri kanannya. Nah makanya klip yang tadi itu lebih bombastis, lebih berbahaya buat Jimmy, lebih berbahaya buat MrBeast dan tim dan lain-lain. Karena bercandaannya bukan lagi N-word atau F-word, tapi udah mendekati yang PDF. Apakah ini kriminal? Setahu gua enggak. Correct me if I'm wrong ya. Setahu gua ini belum kriminal. Tapi red flag parah, nggak bagus, jangan ditiru, jangan kalian lakuin. Ini edgy jokes yang keterlaluan. Terus kenapa masalahnya, no? Masalahnya lagi-lagi tadi gua udah bilang, MrBeast itu punya branding yang sangat ditonton sama bocil. Lu pada kan nonton MrBeast, tapi lu pada belum bocil. Tapi bocil yang nonton MrBeast itu jauh lebih banyak. Makanya MrBeast itu bikin konten yang sangat-sangat ramah buat anak kecil, safe for work, yang satu keluarga bisa nontonin. Jadi kayak YouTube ngasih tahu nih, inilah produk terbaik YouTube nih, yaitu MrBeast nih, yang kontennya bagus nih. Ramah anak-anak, ramah keluarga, ramah pengiklan, nggak jokes-jokes edgy, nggak norak, nggak ngomong kasar, positif vibe abis, berbagi, charity, dan lain-lain. Terlalu suci lah itu, terlalu bagus, terlalu positif. Dan noda sekecil ini bisa sangat-sangat merusak itu semua. Apalagi kasus Chris yang kemarin yang cukup sudah terlalu wadaw. Hal MrBeast kayak gini yang mungkin beberapa orang kategorikan yaelah no cuman gini doang, bisa jadi yaelah luar biasa gedenya. Ini gue ngomongin dari segi branding dan relasinya sama bisnis. Bagaimana pengiklan nanti mulai ragu, partner-partner nanti mulai pelan-pelan mundur jaga jarak. Karena apa yang terjadi di masyarakat tentu akan mempengaruhi apa yang terjadi di balik layar. Apalagi kalau kamu konten kreator yang termasuk kategori positif banget. Sekali hal negatif muncul di kamu, Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini semua bener-bener riding the wave aja orang-orang yang benci MrBeast untuk nunggu MrBeast jatuh? Atau memang ini sudah sepantasnya gitu? MrBeast nggak layak gitu. Ini nggak boleh MrBeast ngomong kayak gini, nggak boleh MrBeast ini segala macem. Cancel MrBeast. Atau kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah. Sejujurnya buat gue sendiri, ini kejadian itu bikin gue ngeri. Kenapa? Karena gue pribadi, gue nggak inget hal edgy jokes apa yang pernah gue lakukan di internet dan itu terekam selamanya. Tapi gue yakin ya, gue nggak pernah ke hal-hal yang berbau kriminal. Edgy jokes, yes. Buat kalian yang sering ngikutin live streaming gue di YouTube pasti tahu gitu. Kalau gue ya dulu juga tercemar jokes-jokes meme-meme yang merendahkan perempuan dari 9gag gitu. Sehingga apa-apa woman. Kalau dulu bukan woman ya, kayak make sandwich gitu. Go to the kitchen dan lain-lain. Itu zaman edgy jokes gue, dan gue nggak tahu, gue udah nge-tweet apa aja, gue bikin status apa aja, gue nge-post apa aja di Instagram, atau mungkin gue ngomong apa aja gitu di video-video. Ya udah pasti itu salah, udah pasti itu keliru. Tapi ya gue udah orang yang berbeda gitu. Gue nggak setuju lagi sama apa yang gue anggap benar pada masa lalu itu. Apakah itu disebut hipokrit? Nggak, itu disebut berubah, changing, getting old gitu, menjadi dewasa. Jujur gue nggak tahu, tapi gue yakin gue nggak bikin yang terlalu aneh. Tapi kalau misalnya ada yang aneh-aneh, atau mungkin pernah gue bikin jokes yang aneh-aneh, gue minta maaf. Gue udah berubah, gue bukan orang yang senora itu lagi, sebocil itu lagi di internet. Gue udah 30 something, I'm a different person. Gue selalu untuk mencoba lebih baik daripada gue di masa lalu, dengan kesalahan-kesalahan gue, dengan keejian gue. Gue gak tahu apakah ini gue doang, apa kalian juga pernah gitu di masa ejinya gitu. Kebetulan aja lu bukan konten kreator, gue yang konten kreator gitu. Dan menurut kalian adil gak sih apa yang terjadi 10 tahun lalu gitu? Misalnya gue nge-tweet apa gitu, terus itu diangkat lagi, terus jadi kayak semacam gue mesti bikin satu video per tweet gitu tentang menjelaskan tweet gue, habis itu minta maaf. Ya gue gak mau sombong sotoy gitu bilang, wah gue bersih dari awal gitu, dari lahir gue udah suci gitu, gue udah secerdas, sepintar itu dan seintelektual itu untuk bersikap gitu. Enggak. Tapi ya gue terbuka gitu mendengar pendapat dari kalian dan feedback dari kalian. Berkaca dari MrBeast, menurut kalian ya bagaimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Tapi ya gue tetap akan minta maaf. Jadi itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau cari-cari video Eno Bening, ngapain? Pengen banget gue kepleset dah. Ya subscribe buat support gue, jangan lupa. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk semua yang udah gue perbuat di masa lalu dan terekam dengan adanya internet, gue minta maaf. Stay clean and sound.